Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Trilestari dengan NIM 0110123023, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu jurnal, cara penulisan bahasa karya tulis ilmiah. Berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang ini adalah fungsi dan cara penulisan bahasa tulis ilmiah, dipilih karena membantu dalam membangun dasar pengetahuan dan pemahaman di dalam suatu bidang studi, serta mendorong kemajuan penelitian lebih lanjut. Gaya bahasa ilmiah dirancang untuk merangsang pemikiran kritis dan analisis yang mendalam terhadap suatu topik atau masalah penelitian. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini diikuti dengan tuntutan mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Rumusan masalah tersebut adalah bagaimana ciri penggunaan bahasa ilmiah yang baik, bagaimana implementasi penggunaan tata bahasa Indonesia pada artikel ilmiah. Oke, selanjutnya ada pendahuluan berisi tujuan penelitian dan batasan masalah. Dalam tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ciri-ciri bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah, khususnya artikel ilmiah, serta melihat implementasi penggunaan tata bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Tulisan ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran mengenai bahasa ilmiah. Berikutnya ada poin batasan masalah. Artikel ini dapat membatasi pembahasannya pada pengaruh dan praktik bahasa tulis ilmiah pada pembaca dan audiens tertentu seperti mahasiswa, peneliti, atau profesional tertentu. Slide berikutnya ada kajian literatur. Kajian literatur yaitu ada poin karya tulis ilmiah dan pembentukan istilah dan penulisan unsur serapan. Pada poin karya tulis ilmiah ini adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Berikutnya, poin pembentukan istilah dan penulisan unsur serapan, yaitu menggunakan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Penciptaan istilah dilakukan oleh ahli ilmu pengetahuan masing-masing. Kemudian, oleh para ahli bahasa yang tergabung dalam istilah itu disesuaikan dengan pedoman pembentukan istilah. Oke, berikutnya ada metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ada identifikasi masalah yang berisi dalam mengidentifikasi peneliti melakukan pendapatan semua permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel utama atau masalah yang ada. Poin kedua, identifikasi masalah dilakukan dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Kemudian pada pembatasan masalah, yaitu setelah masalah diidentifikasi, belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian, diketemukan lebih dari satu masalah. Slide berikutnya yaitu hasil penelitian. Di sini ada siklus 1 dan pembahasan. Dalam siklus 1 yaitu yang pertama pelaksanaan menjelaskan pelaksanaan tindakan action secara jelas, langkah-langkah yang diperoleh dan hasil penelitian. Poin dari siklus 1 yang kedua yaitu hasil pengamatan berisi paparan yang mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya nilai hasil tes atau analisis hasil yang diamati atau dijaring melalui kuesioner. Hasil pengamatan kolaborator secara pelaksanaan action. Kemudian ada poin pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang ada. Poin yang kedua dalam pembahasan yaitu dapat pula memuat ide-ide peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, serta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dan teori sebelumnya.
Setelah itu ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya yaitu menyajikan ringkasan dan uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan uraian pada kedua bagian itu, dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Dan kemudian ada saran. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Saran-saran bisa mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoretis dan penelitian lanjutan. Bagian saran bisa berdiri sendiri, bagian kesimpulan dan saran dapat pula disebut bagian penutup. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.